Upacara bendera SMAK Penabur Kota Tangerang segera dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih, peserta dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih, hormat. Gerak. Tegak. Gerak.
Peserta upacara dimohon untuk duduk kembali. Pengucapan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu wajib nasional. Amanat Pembina Upacara. Selamat pagi kepada Sang Thomas Kristo selaku Kepala Sekolah SMAK Penabur Kota Tangerang. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru Karyawan SMAK Penabur Kota Tangerang. Selamat pagi kepada seluruh siswa-siswi SMAK Penabur Kota Tangerang. Pada pagi hari ini, tema upacara kita adalah tentang siap meraih prestasi. Ngomong-ngomong tentang prestasi, sekolah kita sudah meraih beberapa prestasi. Baik itu prestasi secara akademik maupun prestasi secara non-akademik. Salah seorang tokoh leadership bernama John Maxwell pernah berkata, karisma membuat kita naik ke atas, tetapi karakter yang membuat kita tetap ada di atas.
kunci menuju kepada kemenangan, keberhasilan, prestasi adalah pada karakter. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk men-sharingkan tentang karakter seorang pemenang. Karakter seorang pemenang yang pertama adalah memiliki keuletan, kegigihan, dan pantang menyerah. Artinya memiliki daya juang yang tinggi, memiliki resilience. Apa itu resilience? Resilience adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap tekanan yang datang dan mengubah tekanan menjadi kemenangan. Dengan kata lain, walaupun dicubit tetap melejit, walaupun ditebang tetap berkembang, walaupun dihambat tetap merambat. Salah seorang tokoh yang memiliki kegigihan, keuletan, dan pantang menyerah adalah Thomas Alva Edison. Seperti kita tahu, Thomas Alva Edison mengalami kegagalan berkali-kali, tetapi Thomas Alva Edison tetap memiliki semangat yang tinggi, ulet, gigih, dan pantang menyerah. Karakter seorang pemenang yang kedua adalah keberanian. Mark Twain berkata, suatu kali engkau akan menyesal, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena apa yang tidak kau lakukan. Kita akan menyesal jika tidak melakukan apapun, karena ada hal besar yang akan kita dapatkan ketika kita berani. Ingatlah akan hal ini. Tantanganmu yang terbesar akan menjadi prestasimu yang terbesar. Kalau ingin berhasil, hadapi tantangan dengan keberanian dan andalkan Tuhan. Karakter seorang pemenang yang ketiga adalah disiplin diri. Bagaimana kita tahu, atlet bulu tangkis setiap hari berlatih selama 8 jam per hari. Mereka melakukan hal yang sama berulang-ulang kali. Rasa bosan, kejenuhan menyelimuti mereka, akan tetapi mereka mampu menguasai dirinya dan tetap berlatih dengan disiplin. Akibatnya mereka menjadi seorang pemenang, mereka menjadi juara dunia. Jadi karakter seorang pemenang yang pertama adalah memiliki keuletan, kegigihan, dan pantang menyerah. Yang kedua memiliki keberanian, dan yang ketiga memiliki kedisiplinan diri. Nah, sekarang saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk meraih prestasi. Yang pertama, rajin. Buanglah segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan. Apa sih yang menghambat? Yaitu adalah sikap kemalasan kita. Nggak mau ngomong tentang malas, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih ciri-cirinya orang yang malas itu? Gitu ya. Oke anak-anak, ciri dari pemalas adalah yang pertama, suka cari alasan. George Washington Carver berkata, 99% kegagalan datang dari orang yang mempunyai kebiasaan membuat alasan. Belajar harus disuruh, nggak punya inisiatif. Disuruh kerjain tugas, cari-cari alasan. Yuk mulai hari ini kita berubah yuk. Karena malas itu menghambat diri kita untuk menjadi seorang yang berprestasi. Oleh sebab itu, yuk mulai hari ini kita belajar untuk menjadi orang yang rajin dengan cara membuang kemalasan kita, yaitu suka mencari-cari alasan. Nah, ciri orang malas yang kedua adalah tidak menggunakan waktunya dengan bijak. Suka tidur, suka menunda-nunda, main game sepanjang hari. Belajar online sambil nonton YouTube, belajar online sambil main game. Berubah ya, karena itu merupakan ciri dari orang yang malas, tidak bisa menggunakan waktu dengan bijak. Dan ciri orang malas yang ketiga adalah tidak menyelesaikan apa yang ia mulai, sehingga menyebabkan PR, tugas menjadi menumpuk dan sehingga menjadi terbengkalai. Nah, di sini kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama John Stephen Akhwari. John Stephen Akhwari merupakan atlet maraton yang berasal dari Tanzania. John Stephen Akhwari merupakan salah satu peserta lari maraton 42.195 km. Medan lari yang berada di ketinggian membuat dia mengalami kram, sehingga pada kilometer ke-19 dia tertubruk sejumlah pelari, sehingga menyebabkan sendi lutut bergeser dan bahunya sakit. Akan tetapi John Stephen Akhwari tidak menyerah. Setelah beberapa saat mengatasi rasa sakitnya, dia meneruskan lomba dengan lutut dibebat kain.
Dia tetap melanjutkannya sampai mencapai garis finish. Ketika ditanya, mengapa John Stephen Aquavi tetap ngotot meneruskan berlari meski kondisi fisiknya tidak memungkinkan? Dan Aquavi menjawab, negara saya tidak mengirim saya terbang 5.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirimkan saya untuk menyelesaikan lomba. Semangat John Stephen Aquavi itu diingat oleh begitu banyak orang. Dan John Stephen Aquavi dianugerahi penghargaan National Hero Medal of Honor. Maka kita belajar dari John Stephen Aquavi untuk menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Ciri orang malas yang keempat adalah tidak mau belajar. Merasa diri sudah pintar, diri sudah benar, sehingga udah gak mau belajar lagi. Lalu sukanya menyalahkan orang lain, suka mengkritik orang lain. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang malas. Kalau kita ada di dalamnya, yuk mulai hari ini kita berubah, yuk kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena malas itu adalah sesuatu yang menghambat kita untuk meraih prestasi. Malas atau rajin itu adalah pilihan kita. Ayo kita bangun dan jangan menjadi generasi rebahan. Thomas Alva Edison berkata, jenius adalah 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Oleh sebab itu, jika kalian ingin meraih prestasi, marilah bekerja keras. Jadilah orang yang rajin dan buanglah kemalasan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa meraih prestasi? Dale Carnegie berkata, sukses 15% dari IQ dan 85% mampu menjalin relasi. Bagaimana caranya untuk meraih prestasi? Bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan dan dengan sesama. Maksudnya bagaimana membangun relasi yang baik dengan Tuhan? Kita berdoa, rajin beribadah, mengasihi Tuhan. Saya mengutip dari ayat yang diambil dari 2 Tawari 26 ayat yang ke-5b. Selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika kita mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita berdoa, beribadah, maka Tuhan akan membuat segala usaha kita menjadi berhasil. Oleh sebab itu, mari kita mulai hari ini belajar untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Lalu selain membangun relasi dengan Tuhan, marilah kita membangun relasi dengan sesama. Membangun relasi yang baik dengan keluarga kita, dengan papa, mama, saudara-saudari kita, dengan kakak, adik kita, dengan sesama kita, teman-teman kita, dengan lingkungan kita. Mari kita belajar untuk mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang berjiwa besar, dengan orang-orang yang memiliki pikiran yang luas. Dekatkanlah diri kita ke lingkungan yang mengubah kita ke arah yang positif. Dan bagaimana caranya kita meraih prestasi? Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan tugas, kewajiban, dan pilihan kita. Oke anak-anak, jadi hari ini ada beberapa hal yang sudah di-sharingkan, yaitu yang pertama adalah karakter dari seorang pemenang. Yang pertama adalah memiliki keuletan, kegigihan, dan pantang menyerah, lalu memiliki keberanian dan memiliki kedisiplinan diri. Bagaimana caranya meraih prestasi? Yang pertama, rajin dan buang kemalasan. Lalu yang kedua adalah membangun relasi kepada Tuhan dan relasi kepada sesama. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui hal tersebut, mari kita belajar untuk meraih prestasi. Siap meraih prestasi. Jadilah siswa-siswi SMART Penabur Kota Tangerang yang siap meraih prestasi. Mengucapkan visi misi BPK Penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur.
mengucapkan visi misi SMAK Penabur Kota Tangerang. Visi misi SMAK Penabur Kota Tangerang. Visi menjadi lembaga pendidikan Kristen, unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi 1. Mengembangkan karakter warga sekolah melalui kepedulian sosial dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Mengembangkan potensi pendidik dan tenaga pendidikan yang profesional, efektif, dan kreatif. 3. Mengembangkan potensi peserta didik di bidang akademik dan non-akademik. Doa penutup. Bapak Ibu Guru dan karyawan SMAK Penabur Kota Tangerang, sebelum kita mengakhiri upacara bendera pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami ingin menaikkan puji syukur atas kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Karena atas rahmat-Mu lah, kami semua dapat melaksanakan upacara bendera pada pagi hari ini. Sebentar, kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya Bapak. Tolong sertai koneksi internet maupun device yang kami gunakan, agar kami dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Tolong berkati juga setiap dari kami yang akan belajar maupun guru-guru yang kami akan mengajar. Kami juga ingin berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, agar cawan ini dapat segera berlalu dari muka bumi ini. Sehingga kami dapat melakukan kegiatan sehari-hari kami dengan sebagaimana mestinya seperti dulu kala ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari kata sempurna ya Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Upacara selesai.